Banyak anak-anak muda, remaja Kristen suka menjadi pertanyaan, kenapa sih kita harus merayakan Natal? Kenapa orang percaya harus merayakan Natal dengan sukacita, lalu dengan rasa hikmat? Nah, pertanyaan ini atau masalah ini menjadi pertanyaan atau menjadi pergumulan di tengah-tengah anak muda zaman sekarang. Kenapa sih kita harus merayakan Natal? Pada episode kali ini, Yezia Channel akan membahas kenapa kita harus merayakan Natal. Penasaran kan? Bagaimana jawabannya? Simak terus video ini ya sampai habis. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, kasih like-nya, serta sharekan video ini ke teman-teman, saudara-saudara, bahkan sahabat-sahabat kita. Oke? Kakak tunggu ya. 1, 2, 3, let's go. Shalom guys, kembali berjumpa dalam channel kesayangan kita, yaitu Yezia Channel. Itu dalam program Milenial Bertanya, di mana pada program ini kita akan membahas, menjawab berbagai masalah, berbagai pertanyaan yang suka dilontarkan atau suka sering dipertanyakan di tengah-tengah kehidupan kekristenan, terutama kehidupan remaja zaman sekarang. Bersama dengan Kamex pada episode kali ini, kita akan mengangkat satu tema, satu pertanyaan yang seringkali ditemukan, seringkali kita jumpai dalam kehidupan kekristenan, terutama dalam kehidupan remaja Kristen pada zaman sekarang. Pertanyaannya adalah, kenapa kita sebagai orang Kristen, terutama anak-anak muda, harus merayakan Natal? Kenapa kita sebagai orang percaya harus merayakan Natal? Dan apakah betapa pentingnya Natal dalam kekristenan itu? Pada episode kali ini, Kamex akan menjabarkan. Sebelum Kamex masuk ke materinya dan Kamex jelaskan, Kamex ingin ajak teman-teman, sahabat-sahabat, ayo guys, kita buka Alkitab kita terlebih dahulu. Terambil dari Yohanes 3 ayat ke-16. Yohanes 3 ayat ke-16. Sudah dapat katakan Tuhan Yesus sangat keren. Haleluya. Oke guys, kita akan bacakan Yohanes 3 ayat 16. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3, iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang apa? Percaya kepada siapa? Kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan Yesus. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya cakap membaca firman Tuhan, merenungkan, tapi juga melakukan firman Tuhan. Oke, kami akan jawab pertanyaan, kenapa sih kita harus merayakan Natal? Dan betapa pentingkah perayaan Natal dalam kehidupan orang percaya? Kami mau jawab begini, perayaan Natal bagi orang Kristen dalam iman kekristenan adalah hal yang sangat penting. Apa? Penting. Why? Kenapa? Jadi kami ingin kasih tahu bahwa di Alkitab telah dijelaskan, di ayat-ayat yang lain dijelaskan bahwa apa? Pada mulanya manusia sudah jatuh dalam dosa. Kejadian 3, ya kan? Manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Dan akhirnya di kitab Kejadian ceritakan bahwa manusia diusir dari Taman Eden oleh Allah. Akhirnya mereka menjelajah dunia ini. Nah, dari situlah kisah di mana manusia hidup dalam dosa. Otomatis kata firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Nah, maut di sini juga teman-teman harus kami kasih tahu bahwa bukan berbicara tentang kematian jasmani, tetapi kematian rohani pun kita mengalami. Artinya apa Kak Max? Kalau kematian rohani, artinya kita tidak bisa masuk surga, gitu. Kalau kita sudah mati rohnya, kita nggak kemana-mana. Kita termasuk juga nggak bisa ke surga.
Tapi apa? Bisa jadi kita neraka. Gitu. Nah, karena hal itulah manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah hidup dalam kefanaan dunia ini, sudah hidup dalam kenajisan di hadapan Allah. Makanya Tuhan dari surga sayang sama kita dan pengen kita itu masuk surga. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Sama-sama katakan, saya adalah makhluk ciptaan yang sempurna. Amin. Jadi teman-teman itu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Kenapa? Karena teman-teman dikasih pikiran, dikasih roh, dikasih nafas oleh Tuhan. Nah, gitu kan? Beda dengan hewan, beda dengan tanaman. Tanaman, hewan gak ada rohnya. Tapi manusia dikasih akal budi, tahu mana yang baik, mana yang buruk. Terus juga manusia dikasih apa? Roh. Sehingga apa? Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya teman-teman gak akan lihat gitu tiba-tiba hewan berdoa, gak akan. Ya kan? Teman-teman gak akan lihat di kebun-kebun bunga-bunga akan berdoa kepada Tuhan sambil begini, Tuhan yang maha kuasa. Gak akan. Cuman manusia yang bisa apa? Tuhan yang maha kuasa. Kalau kita orang Kristen, Tuhan Yesus tolong saya Tuhan, gitu kan? Karena manusia diciptakan mempunyai roh, itulah istimewanya. Nah, karena kita manusia adalah makhluk istimewa, kami mau bilang ini, Tuhan sayang dan Tuhan mau kita masuk surga. Nah, caranya gimana kita masuk surga? Sedangkan seluruh manusia di dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Gak ada yang sempurna. Dan kami semua bilang gini, hanya satu jalan, hanya satu cara. Apa? Adanya orang yang pernah dari surga turun ke dunia ini, membawa kita untuk ke surga. Sekali lagi kami bilang gini, hanya ada satu jalan apa? Kalau kita mau ke surga, hanya orang yang dari surga lah yang tahu surga, rela merendahkan hatinya, dirinya turun untuk merangkul kita, mengajak kita masuk ke dalam surga. Iya kan? Contoh ibaratnya teman-teman pengen ke mall Arta Gading. Pasti teman-teman akan tanya apa? Pernah nggak lu ke mall Arta Gading kan? Iya kan? Kalau orang itu sudah pernah ke mall Arta Gading, ayo dong temenin gue ke mall Arta Gading. Betul nggak? Iya. Misalnya ke Mall Senayan City, ayo dong temenin gua kalau yang udah. Nah, sama dengan surga tuh, kita pengen ke surga. Nah, gimana caranya? Hanya orang yang pribadi yang bisa dari surga yang bisa mengajak kita ke surga, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Makanya di Yohanes 3 ayat 16 ini kami selalu bilang ini dasar Natal bagi setiap kita. Gitu kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan di sini artinya memberikan secara cuma-cuma, gratis, nggak bayar. Agar setiap kita yang percaya kepadanya, beribadah kepadanya, memuji namanya, memuliakan namanya, tidak binasa. Jadi dari sini kami semua bilang sama teman-teman, sahabat-sahabat Yesus, anak-anak muda, bahwa perlu nggak sih kita merayakan Natal? Perlu. Penting nggak? Sangat penting. Kalau teman-teman Tuhan Yesus gak datang ke dunia hari ini, 2000 tahun yang lalu ke dunia ini, kami semua bilang hari ini kita nggak bisa masuk surga. Amin. Kami semua bilang kalau teman-teman Tuhan Yesus gak datang buat teman-teman 2000 tahun yang lalu lahir ke dalam dunia ini, kami semua bilang teman-teman gak akan bisa menikmati berkat janji Tuhan hari ini. Jadi kami semua bilang jawab dari video ini adalah penting gak? Penting untuk kita merayakan Natal. Jadi teman-teman, dimasuk di bulan Desember ini kami ajak, ayo sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Song-songlah Natal dengan hati yang baru, dengan sukacita, terutama juga dengan hati dan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Oke, selamat menyongsong Natal. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom.